Coba deh bayangin, Anda lagi terbang di langit yang biru jernih, tenang banget, lalu tiba-tiba tanpa aba-aba, pesawat Anda kayak dicengkeram sesuatu yang nggak kelihatan, diputer-puter, terus dilempar gitu aja. Ini bukan adegan film loh, ini kisah nyata tentang hantu tak kasat mata yang ada di jalur penerbangan kita. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Kutipan yang bikin merinding tadi itu bukan dari skenario film horor, itu deskripsi harfiah dari apa yang dialami pilot jet pribadi tanggal 7 Januari 2017 pas lagi terbang santai di cuaca super cerah di atas Laut Arab. Nah, disinilah misterinya dimulai. Sebuah jet bisnis Bombardier Challenger 604 lagi terbang mulus-mulus aja di ketinggian jelajahnya. Tiba-tiba, belum. Pesawatnya langsung terguling hebat, gak terkendali sama sekali. Gak ada peringatan cuaca, gak ada panggilan darurat dari menara kontrol. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Buat mecahin misteri ini, kita perlu putar waktu mundur sedikit, cuma beberapa menit ke belakang, buat kenalan sama dua aktor utama dalam drama di angkasa ini. Di satu sisi ada si Challenger 604, jet bisnis yang relatif kecil, lagi bawa 6 penumpang dari Maladewa. Terus di sisi lain ada sang juara kelas berat, Airbus A380. Beratnya itu lebih dari 0,5 juta kilogram, menjadikannya pesawat penumpang terbesar di dunia. Waktu itu, dia lagi terbang dari Dubai di jalur yang sama persis, cuma beda arah. Perbandingan ukurannya, ya kayak semut papasan sama gajah lah. Dan ini poin yang paling krusial. Jarak vertikal pas mereka papasan itu cuma 1.000 kaki. Menurut semua aturan penerbangan internasional atau yang biasa disebut RVSM, jarak segitu tuh 100% aman. Tapi ya gitu, hari itu hukum fisika punya rencana lain. Sekarang, yuk kita bedah sedikit sains di baliknya. Gimana bisa penerbangan yang harusnya rutin jadi momen horor di angkasa? Jawabannya ada di sebuah fenomena fisika, super kuat tapi sama sekali nggak kelihatan, baik sama mata telanjang maupun radar. Fenomena ini namanya wake turbulence. Biar gampang, bayangin aja kayak ombak atau jejak air yang ditinggalin perahu pas lagi jalan, tapi ini di udara. Ini tuh efek samping yang pasti terjadi pas sayap pesawat menghasilkan daya angkat. Jadi setiap pesawat tanpa kecuali pasti ninggalin jejak bergolak ini di belakangnya. Prosesnya sebenarnya simpel banget. Gini, supaya bisa terbang, sayap pesawat itu kan menciptakan area bertekanan tinggi di bawahnya dan area bertekanan rendah di atasnya. Nah, alam itu kan suka keseimbangan ya. Jadi udara dari bawah sayap yang tekanannya tinggi ini berusaha kabur ke atas dengan cara melingkar lewat ujung sayap. Gerakan tumpah inilah yang menciptakan pusaran udara super kuat yang kita sebut vortex. Anggap aja ada 2 tornado horizontal tak kasat mata yang keluar dari masing-masing ujung sayap. Dan kuncinya di sini, semakin berat pesawatnya, ingat, A380 itu beratnya lebih dari 500 ton, maka semakin kuat juga tornado ini. Pusaran ini nggak langsung hilang loh, mereka turun perlahan, kayak jebakan yang nunggu mangsa berikutnya di jalur penerbangan di bawahnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke kokpit Challenger 604. Beberapa saat setelah A380 yang super besar itu lewat di atas mereka, pilot sama sekali nggak sadar kalau mereka lagi terbang lurus masuk ke dalam perangkap tak terlihat yang baru aja ditinggalin sama si raksasa. Semuanya terjadi sekejap mata. Awalnya cuma guncangan kecil. Terus BAM! Pesawatnya langsung berputar ke kiri dengan sangat kencang. Nggak bisa dikendalikan. Jet itu terguling setidaknya 3, bahkan mungkin sampai 5 kali. Di dalam kabin, wah udah kacau balau. Penumpang, kru, barang-barang, semua terlempar ke langit-langit. Bener-bener kayak dimasukin ke dalam blender raksasa. Coba lihat data ini. Ini benar-benar gila. G-force-nya itu sampai minus 3,2 G. Artinya apa? Artinya Anda bukan ditekan ke kursi, tapi dilempar ke langit-langit dengan kekuatan 3 kali berat badan Anda. Di tengah-tengah kekacauan itu, kedua mesinnya mati. Dan yang paling mengerikan, pesawat itu terjun bebas, kehilangan ketinggian hampir 9.000 kaki, lurus menuju lautan. Dan di tengah situasi genting ini, pilotnya melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Instrumen mereka banyak yang error, alarm berbunyi di mana-mana. Terus buku panduan darurat mereka gimana? Robek berkeping-keping, jadi serpihan kertas yang berterbangan di kokpit. Mereka nggak punya pilihan lain selain mengandalkan ingatan dan insting murni buat nyalain lagi mesin dan ngambil alih kendali pesawat. Bener-bener aksi heroik di udara. Ajaibnya, mereka berhasil. Mesinnya nyala lagi dan mereka sukses melakukan pendaratan darurat. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru, dampaknya baru akan terasa dan ini akan mengubah aturan keselamatan penerbangan untuk selamanya.
Kondisi setelah mendarat itu parah banget. Ada penumpang yang cedera serius, sampai patah tulang belakang. Jet Challenger yang harganya puluhan juta dolar itu sendiri, badannya bengkok dan rusak parah, sampai nggak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya harus dibesi tuakan. Dan bagian paling ironisnya, kru di A380, mereka sama sekali nggak tahu apa-apa. Mereka mendarat dengan aman di tujuan, tanpa sadar kalau mereka ninggalin jejak kehancuran di belakang. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Insiden ini jadi semacam alarm pengingat yang super kencang buat dunia penerbangan. Ini jadi bukti nyata yang mengerikan kalau standar jarak aman 1000 kaki yang udah dipakai bertahun-tahun ternyata nggak cukup buat melawan kekuatan fisika dari pesawat kategori super berat kayak A380. Pada akhirnya, insiden Challenger 604 ini adalah pengingat yang sangat kuat bahwa bahkan langit biru yang paling cerah pun bisa menyimpan bahaya yang tak terlihat. Ini memaksa kita bertanya, seiring pesawat yang kita buat makin besar dan makin berat, gimana caranya kita bisa tetap aman dari hantu yang mereka tinggalkan?